lagi. Pengistimewa ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua makhluk diperintahkan untuk berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Yang menarik, Bib, saya kan pernah nanya langsung ke Habib Umar bin Hafid ya. Masya Allah. Semasa hidupnya kakek antum, Habib Anis. Nah, saya diperintahkan untuk bertanya kepada Habib Umar karena saya waktu itu lagi mau nulis buku Mana Dalilnya episode 2 ya. Nah, kemudian saya menulis beberapa pertanyaan yang saya serahkan ke Habib Umar. Termasuk saya nanya tentang Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu kan jelas disiksa di neraka. Ya, tabat yada Abi Lahab. Tapi Sayyidina Abbas paman Nabi SAW mimpi ya bahwasannya Abu Lahab kalau setiap hari Senin dari ibu jarinya dapat minuman susu. Setiap hari Senin kan seperti itu. Saya nanya ini maksudnya seperti apa? Maka ada jawaban dari Habib Umar yang sangat menarik. Bahwasanya sampai di neraka pun Allah memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai di neraka pun ya, setiap hari Senin diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai Abu Lahab disuruh dapat dapat keringanan, dapat nikmat. Bukan keringanan, dapat nikmat di hari Senin, padahal dia kekal di neraka menurut ayat Quran tersebut ya. Seumur hidupnya musuhin Nabi, senang cuma sekali. Seumur hidup, sisa hidupnya jadi musuhnya Nabi, senang cuma sekali. Senang karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai bebaskan budaknya, sama Allah Ta'ala dibalas di hari Senin di neraka. Dikasih nikmat. Nah, kalau yang di neraka aja hari Senin dapat nikmat karena pernah sekali senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kira-kira ahlul jannah fil jannah fi yaumil itsnain? Allahu Akbar. Bagaimana kira-kira Allah berikan jamuan hari Senin untuk penghuni surga? Karena ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak perhatian sama hari lahirnya manusia yang paling dicintai Allah, hari saat Allah itu memunculkan ya cahayanya di jagat raya yang nyata, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Berarti sepertinya kita nggak menghargai yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita sepertinya kok mengabaikan gitu ya. Bahkan seakan-akan hari lahir kita lebih penting dari hari lahirnya Nabi. Saya nggak berani ngomong ya gitu. Allah. Seakan-akan gitu ya. Hari lahir kita ini so important. Tapi hari lahir Nabi SAW itu kalau diperingati jadinya nggak boleh loh, awas dan lain sebagainya. Ya ada yang begitu ada. Saya nggak menyalahkan siapapun yang seperti itu. Cuman saya nggak mau seperti itu. Ya, saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang begini-begini saja. Nah, pemirsa dimanapun antum berada, ini obrolan saya sama Habib Muhammad nih obrolan apa adanya. Nggak pakai teks, nggak pakai diatur, nggak pakai disetting, nggak pakai settingan, nggak pakai rencana, dan ini live ngobrol apa adanya. Ya Bahdul Masail ini di antara Bahdul Masail. Salah satu masalah yang sekarang ini kadang kalau ada orang peringati Maulid Nabi SAW dikatakan wah Nabi nggak berlebihan, Rasul nggak memperingati Maulidnya, kamu jangan puji-puji Rasul Muhammad SAW. Yang saya heran itu ada orang melarang muji Rasul, tapi kalau muji istrinya Masya Allah. Kalau muji istrinya itu ya, oh cinta tanpamu hidup terasa hampa. Masya Allah. Ini bojo loh ini. Ini istri. Jadi sampai mengeluarkan kalimat yang kalau kita teliti kalimat ngeri itu. Jadi tanpamu hidup terasa hampa. Jadi yang buat hidup gak hampa dia, bukan Allah Ta'ala. Kan ngeri. Masya Allah. Kalau ngomong gitu tentang istrinya, jawabannya loh ini kan cinta Bib, gak apa-apa. Jadi kalau cinta sama istri ngomongnya lebay, itu ada masalah. Okay, gitu kan. Lebay, it's okay. Ya. Tapi kalau ngomong buat Nabi, nggak lebay, belum ada artinya apa-apa nih. Semua pujian kita buat Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong, nggak ada nilainya itu dibandingkan kemuliaan Nabi. Betul. Ada yang ngomong jangan berlebih-lebihan, jangan nyanjung-nyanjung Nabi. Musyrik loh kamu. Kamu kalau begitu musyrik. Ada yang seperti itu. Ya buat saya aneh-aneh saja, Bib. Aneh. Alhamdulillah saya nggak seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah kita asyik-asyik saja. Karena sahabat itu muji Nabi dengan luar biasa di hadapan Nabi dan Nabi nggak pernah ingkar. Ya Allah aja muji Nabi SAW. Allah aja muji Nabi. Jadi tidak pernah ada satupun yang memuji Nabi kemudian diingkari sama Nabi, nggak ada. Justru memuji Nabi diapresiasi sama Nabi. Kasih hadiah.
ada yang didoakan, Nabi. Ada yang dikasih selendang. Itu jadi macam-macam. Setiap orang yang muji Nabi itu malah mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW. Seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Itu ketika izin Rasulullah, aku akan memujimu, maka Nabi mengatakan, Qul la yafdhadillahu fak. Katakan maka Allah tidak akan menghancurkan mulutmu. Akhirnya Abbas itu sampai usia beliau tua, sampai meninggal dunia, tidak ada satu pun gigitnya yang tanggal. Karena barokah doa Nabi Muhammad ketika beliau memuji Rasulullah SAW. Makanya kalau kita simak pemirsa dimanapun antum berada, itu banyak ulama yang mengarang syair-syair muji Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya tersebut kan. Banyak kan ulama seperti Burda dan lain sebagainya ya. Karena muji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang ini yang kita punya kan ya muji Nabi, muji Rasul Muhammad SAW. Dan negara kita ini negara dengan umat Islam yang ahli memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pertahankan ini ya. Pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Nggak ada paksaan, bebas saja. Bebas saja. Tapi kalau kita memang doyan, suka kita. Suka. Bukan hobi. Doyan gitu ya. Muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang suka muji raja-raja, betul kan ya? Karena mengharapkan hadiah dari raja, kita suka muji Nabi Muhammad SAW, mengharapkan hadiah dari yang punya Rasulullah SAW. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wani rahimakumullah. Ya, di antaranya itu qasidah tentang yang sering kita baca di Majlis Ar-Raudhah, qasidahnya kakek antum, qasidahnya Habib Ali Habsyi. Ya Maulidal Mustafa, coba antum mencarikan Habib. Ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim, azabi jahin nabi yahsul shifa lis-sakim. Wahai kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Sesungguhnya kedudukanmu itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa bijahin Nabi, semoga dengan berkat kebesaran Nabi Muhammad SAW, yahsul shifa lis-saqim, maka orang yang sakit itu mendapatkan kesembuhan. Betul begitu ya Beb? Apa refnya dari awal kan seperti itu. Udah ketemu Beb? Ketemu. Alhamdulillah. Coba dibaca dikit Habib. Antum jangan baca qasidah. Oh iya, jangan. Dibaca syairnya aja. Iya, kalau antum lakukan nanti saya khawatir munsyid-munsyid pada Masya Allah mundur semuanya. Kalau saya khawatir takut mic-nya rusak, Beb. Allahu Akbar. Ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim, asa bijahin nabi yahsul shifa lis-saqim. Qulu bisidqil laja ya Rabbana ya Karim, jud bil awafi wa badir bisyifa lil kalim. Allahu Akbar. Jadi awali dengan mengenang kebesaran hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu minta dengan kebesaran Nabi SAW yang sakit agar sembuh. Kemudian semuanya diajak ya. Qulu bisidqil laja. Ya, ucapkanlah dengan sungguh-sungguh mengharap pada Allah, kembali pada Allah Ta'ala. Ya Rabbana ya Karim, ya Karim, duhai Tuhan kami yang maha pemurah. Nah ini menarik sekali ya, duhai Tuhan kami yang maha pemurah. Jadi kalau mau minta itu ya disesuaikan namanya. Ya, kalau minta ampun ya Ghafur. Jangan mau minta ampun ya Allah ya Syadidul Adzab, jangan, enggak pas itu kan ya. Mau minta ampun ya Allahumma ya Ghafur. Kalau mau minta rezeki ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani, ya Mughni. Ya mau minta sembuh, ya Syafi. Ya Syafi. Ya mau minta sembuh ya Syafi. Wahai yang maha menyembuhkan. Nah ini sekarang ini mau berdoa. Banyak di situ minta kesembuhan dan sebagainya. Diawali dulu dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah. Nah, nama Allah maha pemurah ini maknanya diantaranya adalah Allah memberi ya yang tidak sepatutnya didapatkan oleh orang yang diberi. Insyaallah. Jadi yang diberi ini tidak sepatutnya dapat. Gitu. Tapi karena Allah lomo, Bib Coro Jani pun lomo. Ya, dermawan itu bahasa Indonesianya. Karim bahasa Arab.